Suatu hari, seorang pemuda datang ke sebuah tempat ibadah. Dalam suasana hening, ia berkeluh kesah. "Kami sedang ribut, Tuhan. Mereka menuduh kami kafir, anak setan. Kami marah, maka kami bakar rumah ibadat mereka." Ia pun terdiam beberapa saat. Merasa tidak puas, ia berkata lagi, "Kami tersinggung karena agama kami dilecehkan, dihina, dan dinodai. Tidakkah engkau juga marah? Kami marah. Kami membela kesucianmu." Tak lama kemudian datang pula seorang pemuda lain menghadap Tuhan yang sama. Ia berdoa dengan lantang, "Tuhan, bantulah kami. Rumah kami dibakar, tempat sucimu diinjak-injak musuh. Kini kami telah siapkan sejumlah pedang untuk membela kebenaranmu. Beri aku berkat-mu." Tidak lama kemudian, ia ngeluyur keluar tempat ibadat itu. Baru keluar dari halaman tempat ibadat itu, bertemulah dua pemuda yang saling berseteru itu. Tanpa tegur sapa, mereka saling pasang kuda-kuda dengan senjata masing-masing. Untunglah, seorang ulama penjaga tempat ibadat itu lewat. Begitu melihat kedua pemuda yang siap saling bunuh, ia melepas bajunya dan melemparkannya tepat di tengah antara kedua pemuda yang berseteru itu. Kaget dengan ulah aneh ulama itu, kedua pemuda itu pun beralih perhatian menatap tajam ulama tua yang mendekat. Ulama itu dengan suara keras berkata sambil menunjuk dengan telunjuknya, "Agama hanyalah baju. Tuhan begitu mencintai kau dan kau." Halo siswa-siswi, bertemu dengan saya Gregoris. Di awal video tadi kita sudah mendengar kisah tentang seorang ulama melihat dua pemuda yang siap saling bunuh di halaman rumah ibadah itu. Ulama tersebut melepas baju dan melemparkannya tepat di antara kedua pemuda yang berseteru itu. Kedua pemuda itu kaget dan beralih perhatian menatap tajam ulama tua tersebut. Ulama itu dengan suara keras berkata sambil menunjuk dengan telunjuknya, "Agama hanyalah baju. Tuhan begitu mencintai kau dan kau." Siswa-siswi, pada kisah tersebut, siapa yang bersalah? Agama atau ajaran atau pemuda tersebut? Ini berhubungan dengan beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Dengan mempelajari tema ini, siswa dapat menjelaskan arti tentang agama, menjelaskan unsur-unsur pada agama-agama, menjelaskan alasan beragama, menyimpulkan hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus. Apakah siswa-siswi tahu tentang arti agama? Arti agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Menurut Dr. Franz Daller, agama adalah merupakan hubungan manusia dan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Lalu unsur-unsur apa saja yang dapat kita temukan pada agama-agama? Unsur yang dapat kita temukan pada agama. Unsur pertama adalah jemaat. Jemaat adalah umat beragama dari agama tersebut. Umat beragama bukanlah kumpulan orang biasa. Yang mengikat mereka pada awalnya bukan perkumpulan atau organisasi, melainkan ikatan batin, merasa nyaman dengan orang tersebut. Ikatan tersebut dipersatukan oleh inisiatif para anggota gereja dan Tuhan sendiri yang mempersatukan mereka. Unsur yang kedua adalah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.
Jadi, salah satu unsur tradisi yang sangat penting adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran itu pada umumnya mengandung 3 bagian. Bagian pertama adalah ajaran keselamatan. Pada awalnya, ajaran keselamatan mengenal Allah dan hubungannya dengan manusia, kemudian mengenal sejarah, organisasi, serta bagaimana melalui agama orang dapat bertemu dengan Allah dan diselamatkan. Yang kedua, ajaran moral. Sering bersifat lebih umum karena mengambil alih banyak unsur dari kebiasaan etis masyarakat. Yang ketiga, ajaran ibadat biasanya sangat khusus dan kadang-kadang dipandang sebagai yang paling pokok dalam agama. Unsur ketiga adalah ibadat dapat dipahami sebagai pertemuan antara Allah dan manusia, ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan iman. Ibadat adalah kegiatan manusia, peraturan ibadat dan cara untuk mengambil bagian dalam ibadat berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Unsur yang keempat adalah tempat ibadah. Tempat ibadah sebagai tempat yang dikhususkan pertemuan dengan Tuhan. Selain itu, tempat ibadah dipandang sebagai tempat suci. Nama tempat ibadah agama-agama di Indonesia secara umum: masjid untuk Islam, gereja untuk Kristen, Katolik, dan Protestan, pura untuk Hindu, wihara untuk Buddha, kelenteng untuk Konghucu. Unsur yang kelima adalah pemimpin agama. Pemimpin agama-agama di Indonesia secara umum: kiai, ulama, ustadz, habib untuk Islam, paus, uskup, imam, biarawan, biarawati untuk gereja Katolik, pendeta, hamba Tuhan, diaken, penatua untuk gereja Protestan, pandita, pendanda, sulinggi untuk Hindu, biksu, pandita, bante untuk Buddha, jiaoseng, wensi, susi, sang lao untuk Konghucu. Bagaimana manfaat beragama? Pertama, dapat memberikan tuntunan dan ajaran hidup. Agama menuntun kita ke jalan yang benar atau membawa kita kembali pada jalan yang sesat. Agama memberikan ajaran hidup bersama orang lain, saling mengasihi atau menolong, tidak membunuh sesama misalnya. Yang kedua, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Yang baik dan benar harus dilakukan, sementara yang jahat dan salah harus dihindarkan. Yang ketiga, dapat memberikan jawaban yang tidak bisa dijawab manusia. Manusia sering menghadapi berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Seperti, dari mana manusia berasal? Mengapa ada penderitaan atau bencana di dunia ini? Kemana manusia sesudah ia mati? Siapa yang mengatur gerak benda angkasa sehingga dapat berjalan pada porosnya dan tidak bertabrakan? Siapa yang memberi daya hidup sehingga dalam benda-benda yang kelihatan mati sekalipun sesungguhnya ada kekuatan dan kehidupan yang luar biasa, misalnya atom, yang kemudian dapat diolah jadi bom atom. Yang keempat, menjadi pribadi yang suci dan kudus. Yang kelima, mengejar kebaikan di dunia dan akhirat, berbuat baik di dunia demi kebahagiaan di surga. Yang keenam, mengingatkan kita akan larangan yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Yang ketujuh, mendorong kita untuk berbuat jujur. Lalu, apa kata kitab suci tentang ajaran penghayatan agama yang benar? Pada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, terdapat dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Silakan Anda baca secara mandiri. Pada teks tersebut, Yesus mengeritik orang-orang Farisi, para pemuka agama dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain.
Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Demikianlah pembahasan tema tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikut. Bye.